Selamat pagi, Shalom Ibu Widiawati, Pak Roy. Terima kasih buat pemaparannya, Shalom, shalom. buat penjelasannya pada hari ini, Pak. Atau Ibu Widiawati, sebelum kita melanjutkan pada sesi berikutnya atau pelajaran selanjutnya, saya ingin bertanya mengenai tadi di dalam pembahasan awal itu ada kata-kata bahwa pendeta itu mengalami gangguan mental. Nah, bicara mengenai pembahasan yang saat hari ini kita sedang bahas ini, kehadiran ayah atau fatherless, apakah pendeta yang menjadi modelnya hari ini, sehingga di dalam pembahasan di awal tadi dikatakan bahwa pendeta mengalami gangguan mental. Nah, ini yang perlu mungkin dijelaskan, mengapa seorang pendeta yang dijadikan model begitu, Bu. Apakah ada referensi atau memang sudah ada angket sehingga pendeta itu banyak mengalami gangguan mental dibandingkan dengan seorang ayah yang memiliki profesi-profesi yang lain seperti dokter contohnya atau lawyer. Karena kalau gangguan mental yang saya lihat itu di Google, itu gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Jadi gangguan mental ini sepertinya nih ada sesuatu yang serius begitu. Nah, ini sesuatu hal yang menarik sekali. Karena kebetulan nih saya hamba Tuhan, saya pendeta. Jadi mungkin dengan materi yang saya dapatkan hari ini, saya bisa bagikan juga kepada teman-teman sesama hamba Tuhan begitu. Jadi nanti mungkin bisa dijelaskan. Karena begini, di dalam gangguan mental ini, itu kalau saya lihat di Google itu rupanya itu ada jenis-jenis yang berbeda begitu. Seperti contohnya ada gangguan depresi mayor, ada gangguan kecemasan, ada gangguan bipolar. Nah, jadi gangguan mental yang seperti apa yang seorang pendeta alami sehingga menjadi satu model untuk dibicarakan pada pagi hari ini. Saya rasa itu. Terima kasih, Pak Roy, Ibu Widiawati. Tuhan memberkati. Shalom, terima kasih, Jen. Memang untuk di dalam pembahasan yang sesi kemarin, gangguan mental, itu kita membahas secara humanistik, Pak. Karena saya bukan psikiatri dan saya bukan psikolog, dan karena di akhir ini banyak sekali kecenderungan dari hamba-hamba Tuhan yang saya dapatkan, dan kebetulan juga ada klien saya yang mengalami hal itu, dan saya diminta juga untuk beberapa gereja untuk berbicara dengan kecenderungan dari hamba Tuhan. Jadi banyak sekali kalau saya melihat bukan cuma hamba Tuhan memang, cuma di dalam sesi kemarin ada sebuah contoh, dan kebetulan maaf kata audiens kami, audiens saat ini kebetulan banyak sekali hamba Tuhan. Namun kenapa saya membahas secara humanistik? Ya tadi secara karena profesi saya sebagai konselor, dan itulah Pak yang memang dialami di hari-hari ini di masa pandemi. Kalau orang banyak sekali membahas tentang keluarga, tapi untuk ranah di hamba Tuhan, mereka seringkali lebih cenderung untuk menyembunyikan, karena buat secara manusia jemaat, hamba Tuhan itu seorang yang kuat, seorang yang mengayomi. Namun di balik semua itu yang kita bahas, bahwa ternyata hamba Tuhan pun juga seorang ayah. Hamba Tuhan pun juga mempunyai masa lalu. Hamba Tuhan pun juga mempunyai sisi-sisi kelemahan. Namun, karena dia seorang hamba Tuhan yang kadang-kadang dia harus memang yang dikatakan tampak kuat. Sehingga banyak sekali hamba Tuhan yang mengalami gangguan mental yang disembunyikan, Pak. Karena agar ya itulah, karena status dan profesi yang mau tidak mau dia harus menunjukkan saya kuat karena saya percaya bahwa saya punya Tuhan. It's okay, tapi karena saya membahas secara humanistik bahwa bagaimanapun hamba Tuhan adalah manusia yang bisa mengalami hal-hal yang seperti kita alami. Mungkin itu adalah dari awal mengapa hamba Tuhan, karena memang diminta oleh Dr. Roy juga, karena audien juga masa pandemi yang banyak yang ternyata tidak dikupas. Dan saya melihat memang di akhir-hari kemarin pandemi itu banyak sekali hamba Tuhan yang mengalami hal yang sama. Cuman karena tidak diangkat,
tidak diungkapkan, jadilah Pak, itu yang menjadi materi saya, kebetulan yang ada hubungannya juga dengan nanti dikaitkan dengan ayah. Mungkin Pak Roy bisa menambahkan? Semoga bisa menjawab. Silakan Pak Roy. Oke, baik. Jadi menyambung yang dengan Bu Widya tadi sampaikan bahwa kadang ada sisi-sisi gelap dari seseorang yang tadi yang saya sebut dalam self segregation ya. Jadi yang tadi bahwa seorang manusia itu sebenarnya punya saya yang sesungguhnya di saya, tapi karena profesinya sebagai hamba Tuhan nih, kenapa dia hamba Tuhan kan tadi dibahas ya sering nampil di dalam tanda kutip, saya mohon maaf kalau istilahnya saya salah. Maksudnya sering ada mau nggak mau harus tampil di mimbar, mau nggak mau harus menampilkan sisi yang terlihat sempurna gitu ya. Nah ini yang bisa menjadi sebuah tension dalam kehidupannya antara saya yang sungguhnya dengan saya yang saya tampilkan. Nah karena jujur pasti banyak orang-orang yang menuntut ya. Kok sama hamba Tuhan tuh harus gini, hamba Tuhan harus gitu. Nah ini dikupas oleh Bu Widya untuk menunjukkan ini yang terjadi dalam konteks hamba Tuhan itu seperti itu. Nah kurang lebih begitu Pak. Jadi dan hamba Tuhan yang mengalami masa lalu yang belum dipulihkan, terutama dengan hubungan ayah atau orang tua, ini akan terbawa juga dalam sisi kepemimpinan beliau. Ya, rasa tidak aman itu insecurity ini hal yang sangat-sangat luar biasa untuk mempengaruhi seseorang. Ya, contoh, ketika saya berbicara dengan seseorang yang maksud saya itu baik, tetapi kalau orang itu nggak aman, itu akan membuat orang itu ngerasa dihakimi dan sebagainya. Tapi kalau orang itu punya rasa aman yang cukup, saya berbicara menegur atau memberi nasihat itu diterima dengan cara yang lainnya. Jadi seringkali insecurity itu mempengaruhi respon dan juga perilaku-perilaku yang kemudian ditampilkan itu jadi nggak natural kalau orang itu bias karena insecurity. Itu kira-kira seperti itu tadi. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Iya, terima kasih Pak. Karena begini, kami jadi hamba Tuhan itu kan bukan pendeta juga Pak ya. Jadi semua kita ini hamba Tuhan karena di dalam Matius 28 ayat 19 kan mengatakan, jadikan semua bangsa muridku bukan ditujukan buat seorang pendeta. Begitu. Jadi kalau pendeta itu memang kita harus melalui sekolah studi gitu Pak untuk dapat kita dipercaya menjadi seorang gembala atau pendeta begitu. Nah, di dalam studi yang kita yang kita terima itu memang ada juga pelajaran-pelajaran konselor yang kita terima begitu. Cuman masalahnya adalah ketika di awal judul itu dikatakan bahwa seorang pendeta itu mengalami gangguan mental. Nah, ini mungkin ada sesi khusus untuk membicarakan gangguan mental seperti apakah yang dialami oleh seorang hamba Tuhan itu, Pak. Karena mungkin gangguan mental yang dialami oleh seorang hamba Tuhan berbeda dengan gangguan mental yang dialami oleh jemaat umum atau bapak-bapak atau ayah-ayah yang profesinya mungkin bukan seorang pendeta. Begitu Pak. Ini sih hanya masukan saja Pak. Dari saya, maaf bukan gimana. Mungkin karena terima kasih itu Pak. Ya, mungkin karena judul di atasnya sehingga tadi di awal-awal ini sepertinya agak bias begitu Pak. Ini sih menurut saya. Karena posisi dari judul yang pembahasan di awal seorang pendeta yang mengalami gangguan mental itu dengan yang dibicarakan itu spesifik begitu Pak. Ya, itu Pak, itu sih hanya masukan saya saja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya terima masukannya luar biasa. Tadi Ibu Widya juga sudah menyampaikan bahwa itu adalah topik sambungan dari yang beliau sampaikan di materi sebelumnya. Jadi kalau Bapak hadir di sebelumnya mungkin akan lebih nangkep karena ini sambungan. Dan kemudian ada kaitannya dengan ayah yang kemudian nyambung ke materi saya. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, saya tambahkan sedikit. Terima kasih Pak Jane. Memang kenapa di pendeta atau
kenapa gangguan mental saya bias, karena saya bukan psikolog dan saya bukan psikiatri. Jadi sehingga saya membahasnya hanya secara humanistik, Pak. Secara kita sebagai manusia, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang dialami, itu yang akan kita kupas. Mungkin itu semoga membantu. Thank you. Ya, cukup. Terima kasih, Pak. Mungkin ranahnya saja yang berbeda kali untuk itu. Ya, Terima kasih, Tuhan ya, berkati, ya. Pak.